Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang data mining. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Susanti, sebagai ketua, dan ada anggota saya, yaitu Syafina, serta Emily Zapane. Baiklah, di sini ada table of contents dari materi data mining. Yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data collection, dan materi yang ketiga ada jenis data. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu business understanding akan dijelaskan oleh Emily Zapane. Kepada Emily Zapane dipersilakan. Baiklah, yang pertama pemahaman terhadap bisnis atau business understanding. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis. Bagaimana membangun atau mendapatkan data dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain, satu, menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan. Yang kedua, menerjemahkan tujuan serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining. Dan yang ketiga, mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Pada slide ini membahas terkait contoh studi kasus pada proyek tim kami. Tim kami mengambil judul yaitu klasifikasi status gizi balita menggunakan metode net bias. Studi kasusnya Posyandu Nosari Indah. Di sini saya akan mencontohkan dari studi kasus ini. Yang pertama dari permasalahannya, yaitu salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan adalah perbaikan gizi masyarakat. Status gizi ditentukan melalui pemeriksaan lab maupun secara antrometri. Pengukuran antrometri ini digunakan untuk menentukan keadaan gizi seseorang. Indeks biasanya yang digunakan dalam pengukuran antrometri ini adalah berat badan atau umur, tinggi badan atau umur, dan berat badan atau tinggi badan. Dari pengukuran indeks antrometri ini sering terjadi kerancuan. Maka dari itu diperlukannya suatu metode yang digabungkan dengan ilmu komputer untuk mendapatkan hasil akurat. Maka dari permasalahan ini, tujuan dari tim kami yaitu menggantinya dengan menggunakan metode net bias. Untuk klasifikasi status gizi balita ini, tujuan yang ingin dicapai dari metode ini adalah untuk mengetahui hasil dari akurasi net bias dalam menentukan status gizi balita. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu data collection akan saya jelaskan sendiri. Jadi, data collection itu adalah proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Tujuan utama dari data collection ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya yang kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Ketika data sudah berhasil dikumpulkan, data ini kemudian melalui sejumlah proses meliputi pembersihan dan pemrosesan data agar dapat digunakan oleh perusahaan. Untuk metode dari data collection, yang pertama ada metode primer. Jadi, metode primer merupakan data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini menggunakan data yang langsung diterima dari sumber utama. Data yang dihasilkan biasanya sangat akurat dan masih berhubungan erat dengan arah penelitian. Akan tetapi, metode primer ini pada umumnya sangat memakan waktu dan cukup mahal untuk dilakukan. Teknik-teknik dalam metode primer yang pertama ada teknik projektif, di mana teknik ini pada dasarnya adalah teknik wawancara tidak langsung dan sering dilakukan ketika responden potensial tahu bahwa mereka akan diberikan sejumlah pertanyaan namun ragu untuk menjawabnya langsung. Umumnya, pertanyaan yang diberikan dalam teknik projektif merupakan pertanyaan proyeksi mengenai opini, perasaan, dan kelakuan responden. Yang kedua ada teknik Delphi. Jadi peneliti akan mengumpulkan informasi langsung dari sejumlah penulis ahli di bidangnya. Informasi tersebut kemudian akan digabungkan menjadi satu opini tunggal yang kuat. Selanjutnya yang ketiga ada teknik kuesioner. Jadi responden akan diberikan sejumlah pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup, yang berkaitan satu sama lain.
Yang kedua ada metode sekunder. Jadi metode sekunder ini tidak membutuhkan pengumpulan data langsung dari responden. Metode sekunder ini menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, mulai dari buku, web, hingga website dan news platform. Teknik-teknik dalam metode sekunder yang pertama ada internet. Jadi teknik internet yaitu teknik pengumpulan data yang paling cepat dan mudah. Kekurangannya yaitu masih banyak yang menyediakan data bias sehingga kurang dapat dipercaya. Yang kedua ada arsip pemerintah. Jadi ada banyak data yang tersedia dalam arsip pemerintah. Data ini yang disajikan sudah pasti autentik dan dapat diverifikasi. Meskipun begitu, tidak semua arsip pemerintah dapat diakses publik. Yang ketiga ada perpustakaan. Banyak peneliti yang mendonasikan penelitian mereka ke perpustakaan. Manfaat perpustakaan untuk mengumpulkan informasi penting dan autentik berdasarkan konteks penelitian yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada contoh studi kasus pada proyek tim kami. Di sini kami mengangkat judul klasifikasi status gizi balita menggunakan metode naive Bayes. Studi kasusnya yaitu Posyandu Nosari Indah. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kami mengambil data dari kader Posyandu Nosari Indah. Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan data sekunder, karena data ini tidak dapat diakses secara langsung. Jadi data ini kami dapatkan melalui arsip Posyandu. Data-data dikumpulkan dari data profil anak, nama orang tua, alamat, dan tanggal pengukuran dengan atribut seperti di bawah ini. Yang pertama ada nama anak, yang kedua ada tanggal lahir, yang ketiga ada umur, yaitu pakai bulan, yang keempat ada jenis kelamin, yang kelima ada berat badan lahir, berapa kilogram, yang keenam ada panjang badan lahir, berapa sentimeter, yang ketujuh ada nama ayah dan ibu, yang kedelapan ada alamat, yang ke-9 ada tanggal pengukuran, yang ke-10 ada berat badan, berapa kilogram, yang ke-11 ada tinggi badan, berapa sentimeter, dan yang ke-12 ada status gizinya, yaitu lebih atau baik atau kurang. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang data collection. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu jenis data akan dijelaskan oleh Syafina. Kepada Syafina dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah jenis data. Data yang digunakan pada data mining itu disebut juga dengan dataset atau himpunan data. Himpunan data ini biasanya berbentuk tabel yang berisikan kolom, ada baris, dan juga ada recordnya. Nah, pada contoh dataset yang kami dapatkan dari arsip Posyandu, di sini ada kolom nama, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, berat badan lahir, sampai dengan kolom tinggi badan itu disebut dengan atribut, sedangkan pada kolom status gizi yang paling kanan itu disebut dengan kelas atau label atau target. Pada contoh studi kasus proyek kami itu menggunakan tabel status gizi balita dengan kategori kurus ringan, kurus berat, normal, gemuk ringan maupun gemuk berat. Di sini juga terbagi dua kategori, yaitu independent variable dan juga dependent variable. Seperti pada contoh kolom nama, tanggal lahir, umur, dan seterusnya sampai dengan tinggi badan, itu merupakan contoh independent variable. Karena variabel tersebut tidak bergantung pada variabel lainnya, sedangkan pada kolom status gizi itu disebut dependent variable karena dipengaruhi oleh variabel-variabel sebelumnya. Next. Yang selanjutnya ada jenis data, itu terbagi menjadi dua, kategorial dan juga numerik. Pada kategorial itu terbagi dua, yaitu nominal atau label dan juga ordinal atau peringkat. Pada data nominal atau label itu merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorial atau klasifikasi, tidak memiliki urutan atau tingkatan, bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya seperti jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan juga jenis warna seperti merah, putih, dan lain-lain. Operasinya itu mode, entropi, contingency correlation.
Untuk ordinal atau peringkat, itu merupakan data yang memiliki urutan atau tingkatan, bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya seperti kategori pelanggan, kategori silver, gold, dan platinum. Juga seperti cuaca, cuaca dingin, hangat, maupun panas. Operasinya yaitu median, persentil, rank collection, run test, dan sign test. Yang kedua ada jenis data numerik yang terbagi menjadi dua atribut, yaitu interval atau jarak dan juga rasio atau mutlak. Interval atau jarak merupakan data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah kembali. Dapat dihitung secara matematis dan tidak dimulai dari nol. Contohnya seperti suhu orang demam, seperti pada 37,5 sampai dengan 40 derajat Celcius, dan seperti contoh rentang umur remaja, misalkan 10 sampai dengan 15 tahun. Operasinya seperti mean, standard deviation, percent collection, dan lain-lain. Yang kedua ada rasio atau mutlak, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Dapat dihitung secara matematis dan dihitung dimulai dari nol. Contohnya seperti berat badan dan tinggi badan. Operasi pada rasio ini seperti geometric mean, harmonic mean, dan juga percent variation. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian penjelasan tentang materi data mining. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.